Yang perlu dihindari itu adalah kita ikut-ikutan investasi ketika kita itu nggak ada ilmunya gitu kan. Terutama yang startup ya, startup itu ada relatable. satu episode yang case-nya itu saya pribadi beberapa tahun yang lalu ngalamin terus wah. Halo semuanya, tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jadi makin sayang. Welcome back to Nanda Tanya Podcast. Aku ini dan aku bakalan ngobrol bareng kalian di podcast ini. Jadi di Nanda Tanya Podcast kita bisa saling tukar pikiran nih tentang isu-isu yang lagi happening banget, yang lagi hot banget di kehidupan anak-anak muda. Dan di setiap episodenya kita bakal ngobrol bareng teman Nanda alias guest star yang pasti bakal seru banget. Nah, sobat-sobat Nanda juga boleh banget nih kalau mau ngasih ide atau ngasih topik untuk dibahas di next episode, langsung aja kasih tahu kita karena kita akan tampung semuanya. Don't worry. Nah, di episode ketiga ini kita kedatangan seorang teman Nanda yang keren banget, kece abis, eksis di sosmed. Pokoknya kalau teman-teman semua aktif di TikTok nih, pasti pernah lewat karena sering banget FYP ya. Nah, ini dia juga seorang entrepreneur sekaligus content creator. Langsung aja kali ya, kita kenalan sama Pak Win. Halo Pak Win, gimana kabarnya? Kabar baik, gimana kabarnya? Baik juga, sehat? Sehat-sehat, thank you ya udah diundang ke sini. Nah, senang ya, akhirnya bisa berbagi cerita lain ya selain di TikTok ya. Akhirnya kita nyoba podcast bareng. Iya, ini pertama kali nih saya podcast yang kayak begini. Biasanya emang kayak ngapain? Audio doang. Audio doang ya. Oke, jadi di episode ini nih buat teman Anda yang belum tahu, kita bakal ngobrolin soal satu topik yang namanya punya bos atau jadi bos. Nah, ini satu pertanyaan yang sering banget ada di pikiran teman-teman semua ya, termasuk aku juga. Nah, tapi sebelum itu kita ngobrol-ngobrol kali ya. Kita kayak perkenalan dulu, kita kenalan. Boleh. Jadi kayak pengen tahu nih Pak Win biasanya kalau di rumah, kalau lagi kayak sekarang kan masih corona gini kan ya, kondisi kayak gini ya mau nggak mau harus di rumah kalau bisa gitu kan. Biasanya ngapain aja sih? Biasanya kalau hari biasa Senin sampai Jumat kebanyakan sih conference call ya. Conference call. Oh emang orang sibuk jadi, teman-teman. Enggak, tadinya meetingnya kan di kantor nih. Jadi sekarang dikoordinasiin semua tim itu tiap minggu ada conference call. Jadi kayak di hari Senin ada conference call buat update di bisnis saya yang di iklan. Nanti di hari lain ada yang di bisnis F&B saya, ada yang di bisnis yang lain. Jadi kayak di kesehariannya ya kebanyakan di conference call, kecuali emang harus meeting. Nah kalau harus meeting keluar, orangnya harus ketemu, baru deh saya keluar terus ketemu orangnya. Tapi benar-benar lebih dihindari sih sekarang. Jadi emang masih conference call terus. Prefer conference call ya. Tapi berarti emang sibuk banget ya kesehariannya ya. Kalau dibanding dulu lebih banyak luang sekarang. Karena mungkin luang sekarang. Gara-gara dulu itu sering ada waktu yang habis di jalan. Oh, jadi tua di jalan ya. Pagi mungkin sejam, ya kan, sejam. Terus kalau mau pergi ketemu klien sejam lagi, meeting tim balik kantor mungkin setengah jam. Terus mau pulang sejam. Jadi sekarang waktu itu kan nggak ada tuh. Jadi bener-bener bisa lebih efektif lebih gitu. Nyantai. Waktunya lebih luang sebenarnya. Lebih luang. Kalau dulu kan padat-padat ke bolak-balik gitu. Iya, sekarang lebih luang karena waktu itu nggak ada lagi kan. Kurang lebih kayak itu sesibuk artis lah ya. enggak. Terus kayak ada hobi gitu atau karena corona ini punya nemu hobi baru gitu kayak soalnya contoh aja ya. Aku jadi piara anjing, terus papaku jadi piara cupang, ngurusin tanaman. Nah, kalau Pak Win ada nggak yang kayak gitu-gitu hobi baru yang baru ditemukan nih hobi, karena corona gitu? Kalau lebih intens konten kreator. Ya karena dulu kalau misalnya habis kerja pulang itu waktu habisnya nonton Netflix, YouTube atau baca buku. Nah tapi sekarang waktu itu lebih dialokasikan untuk berkreasi, bikin konten. Entah itu brainstorming, entah itu ngevideo buat nantinya diedit gitu sih. Oh iya, emang berarti sekarang udah ada freelance jadi content creator ceritanya ya. Karena demen kan, karena pribadi demen banget sharing kayak dari dulu sampai sekarang jalanin bisnis itu sering banget ngumpulin anak-anak terus sharing motivasi, sharing tentang knowledge bisnis, terus ngunjungin kuliah juga sering banget. Jadi kita ke kuliah open kayak workshop ngajarin tentang bisnis ya? Atau enggak sharing tentang kita punya bisnis. Jadi emang seneng banget. Nah kebetulan ini kan ada sosmed nih, jadinya bisa nuangin nih apa yang biasanya ada di pikiran, biasanya keluar buat dituangin, sekarang bisa di sosmed. Dan itu malah bisa nge-reach orang-orang lebih banyak ya. Iya, kayak semua orang banyak. Bisa ini, nggak harus datang ke kampus atau kemana gitu kan. Yes. Nah ini karena kita udah ngomongin konten nih, kan biasa kan Pak Win tuh di TikTok ya kan. Yeah. Yang TikToknya ya
teman-teman udah tahu sendiri lah ya, sekece apa dan emang se-educational itu ya kan. Thank you. Nah ini kan Pak Awin ini aktif banget di TikTok. Ada alasan something yang signifikan nggak kenapa pengen banget berkonten selain sharing misalkan gitu? Oke, sebenarnya gini, pertama mungkin dari sisi yang tadi kan pertama saya pribadi demen sharing. Terus kedua dari sisi konten yang khususnya dalam ranah bisnis, saya belum ngelihat yang benar-benar membuka atau mengekspos yang benar-benar realita di lapangan. Jadi cuman ngasih ini orang kan ABC cerita teori tentang, doang ya? Teori kebanyakan kan. Nah terus saya kepikiran, kayaknya bisa nih benar-benar apa yang ada di lapangan, apa yang kalau kita misalnya jadi pebisnis, pengalaman itu penting untuk kita tahu supaya kita nggak salah, itu nggak banyak yang nggak expose. Nah saya pikir, kayaknya angle ini bisa nih. Kalau misalnya emang jangkauannya bisa besar dan orang belajar dari situ, tentu dampaknya jadi besar kan. Terutama orang-orang yang mau bisnis. Jadi mereka bisa belajar, mereka tahu ada pengalaman-pengalaman atau ilmu-ilmu apa yang mereka bisa tahu dulu sebelum mereka jalanin. Itu sih lebih ininya ya. Emang jiwa guru ya, ada jiwa gurunya. Jiwa ngajar deh. Jiwa ngajar. Cuma ada sempat kepikiran nggak pengen jadi dosen atau jadi guru gitu? Dulu sempat. Wow. Ya, waktu itu sempat mikirin pas mungkin sekitar 3 tahun lalu. Cuman mikir kayaknya lebih oke sharing biasa aja sih. Akhirnya makanya kan rutin untuk keluar ya ke uni dan segala macam. Karena jadi nggak ada ikatan waktu. Karena ketika jadi dosen kan ada ikatan waktu. Iya. Ada kewajiban ininya ya. Nah kalau sekarang lebih enak lagi nih, di sosmed tinggal dituangin aja. Dan kalau dilihat banyak orang ya langsung bermanfaat bagi banyak orang kan. Gitu. Ya, emang pas dilihat viewsnya itu tuh banyak banget ya kan, kayak ada satu video at least ada berapa ratus ribu lah yang nonton dan juga di share juga kan di Instagramnya Pak Win gitu kan. Kayak menurutku ini adalah strategi yang bagus di saat-saat zaman sekarang nih, karena semua orang main Instagram sama TikTok ya kan. Dan semua orang kayak sekarang lagi into topik bisnis banget gitu kan. Nah aku kepo sih sebenarnya Pak Win kalau misalkan bikin konten gitu, ada nggak sih proses kreatifnya gimana? Atau misalkan tiba-tiba lagi duduk nongkrong nih di toilet misalkan atau di mana, ada kepikiran mau bikin konten ini, tiba-tiba langsung bikin, atau gimana tuh? Oke, kalau saya dari awal saya bikin kan itu di tahun lalu ya. Tahun lalu quarter 1, berarti Februari Maret. Itu pertama kali saya bikin bukan yang model sekarang, bukan yang dialog. Jadi saya waktu itu brainstorm untuk mikirin 15 jenis penyampaian. Jadi ada yang direct, ada yang pakai lagu, segala macam ditulisin tuh satu-satu, terus dites. Nah setelah dites, dilihat dari data, yang mana engagementnya paling tinggi nih. Edukasi, tapi dengan penyampaian berbeda-beda. Nah setelah itu dikerucutin tuh, dari 15 ke 10, ke 5, ke 3. Nah dari 3, akhirnya saya milih satu itu yang ini. Yang dialog dengan latar belakang, ada musiknya, ada isi ceritanya, ada prolognya sama penutup. Terus karena dari sisi engagementnya tinggi, dan ternyata orang suka, dan akhirnya udah fokusnya mayoritas dari konten itu ya di situ. Kalau dari isi kontennya, awal-awal itu saya ngangkatnya dari pengalaman sendiri. Benar-benar dulu pada saat lagi bisnis, berpartner, atau mungkin pas jalanin bisnis ada kesalahan apa gitu. Terus, tapi makin kesini, selain di luar dari orang yang saya kenal, saya juga ngangkat topik-topik yang di luar lumayan hype. Kayak kemarin kan misalnya ada Ponzi. Apa tuh? Ada skema Ponzi kan. Terus ada tentang influencer saham yang dia suruh orang beli saham. Terus itu lagi naik banget ya. Saham ya. Jadi supaya bisa memberikan edukasi ke orang gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi sih? Sebenarnya clearnya itu seperti apa sih cerita itu gitu. Kayak yang benernya tuh kayak apa sih yang realitanya gitu. Betul, ya. Jadi dulunya itu lebih ke pengalaman saya sendiri, tapi makin kesini lebih terbuka dengan pengalaman orang lain ataupun topik yang lagi nge-hype gitu. Jadi saya bantu memperjelas yang lagi nge-hype itu gitu. Soalnya kayak emang semua orang lagi kepoin soal banyak banget nih yang bisnis finance gitu kan yang sekarang anak-anak muda dan banyak gitu kan. Berarti banyak kan followersnya itu anak muda ya? Anak muda ya, mestinya zilenial sih ya. Zilenial. TikTok itu zilenialnya banyak ya. Jadi yang attention span-nya lebih kecil. Jadi kalau misal tadinya kan orang di YouTube kan videonya panjang-panjang ya. Nah begitu ada TikTok, ada wadah yang videonya pendek-pendek, ini zilenials kesini semua. Karena zilenials itu memang attention span-nya pendek ya. Mereka nggak mau lama-lama. Panjang. Jadi kebanyakan zilenials sih. Kalau misalnya, berarti dulu pernah nyobain YouTube juga ya berarti ya, Pak Win? YouTube ada tapi sayangnya nggak masuk. Di awal banget itu saya ngutip. Jadi orang-orang yang mereka ngomong, misalnya Pak Sandi ngomong nih bagus,
ya ditaruh aja di YouTube gitu. Oh. Siapa ngomong bagus ditaruh. Tapi kalau bener-bener yang sayanya sendiri itu di TikTok. Emang lebih enak juga ya, rekam langsung edit, langsung share ya, gitu cepet ya. kan, simple ya. Ada nggak kira-kira kayak satu topik yang paling bener-bener kalau topiknya bahas tentang ini pasti selalu rame gitu? Topiknya bahas tentang ini pasti selalu rame. Apa semuanya rame? Enggak juga sih. Biasanya sih yang kalau yang bener-bener yang nyentuh ke banyak orang, kayak kemarin itu sempat yang properti, yang tanah rakyat. Itu kan bener-bener banyak orang yang punya tanah dan dia digituin tuh sama pemain properti. Nah itu kan kena tuh ke banyak orang. Nah yang kayak gitu tuh biasa lumayan viral. Kayak kemarin influencer saham, itu kan banyak orang yang ngikutin influencer, terus kena tuh, mereka rugi gitu, dirugikan. Nah yang karena banyak yang kena juga, ya itu bisa viral. Yang viral tuh biasanya sih yang kena ke banyak orang. Yang paling relatable gitu, ke mereka. Ya, betul. Nah belakangan ini kan topik yang tentang bisnis, tentang finance lagi hot banget kan dibicarain, apalagi sama anak-anak muda nih, termasuk aku juga ya, jadi tahu kurang lebih sekarang kayak gimana keadaannya gitu kan. Tapi nggak semua anak-anak muda tuh benar-benar paham gitu kan, karena kayak mungkin bahasa yang dipakai ngomongin itu kan agak sulit untuk dimengerti, apalagi kan kita harus belajar gitu kan, katanya kan harus belajar istilah ini tuh apa artinya, istilah ini apa artinya. Nah nggak semua orang tuh, nggak semua anak-anak muda paham dan mau paham gitu, kayak kayaknya susah deh, banyak istilah aneh gitu, kayak males jadinya belajarnya gitu. Kan dulu aku juga kayak gitu. Dulu aku juga sempat mikir kayak gitu, cuman kayak sekarang karena udah mulai mencoba untuk melek finance, jadi akhirnya telat nih, nyesel deh kenapa nggak dari dulu nih tahu. Menurut Pak Win kalau kondisi kayak gitu kayak gimana? Kalau dari sisi telat atau enggaknya nggak masalah sih ya, selama yang penting udah melek sekarang, it's okay. Tapi yang perlu dihindari itu adalah kita ikut-ikutan investasi ketika kita itu nggak ada ilmunya gitu kan. Yang sekarang kan anak muda tuh banyak banget karena teman-temannya semua invest di mana, invest di kripto, invest di saham, mereka ikutan invest tanpa tahu, tanpa ada ilmunya gitu. Kalau saham kan ada analisa teknikalnya, analisa fundamental, terus dari sisi yang lebih dalam lagi, misalnya seperti analisa bandarmologinya. Intinya tuh harus ada ilmunya dulu, walaupun nggak dalam ya secara umum. Jadi kita ada basis kenapa kita investasi itu kita tahu. Harus ada basic ya. Jangan sampai basisnya itu cuman karena mereka pada invest di sini, ikut deh gitu. Nah ini biasanya sih banyak yang dirugikan karena ini nih. Nah kalau Pak Win sendiri nih melek finance tuh sejak kapan? Karena kayak jadi kepengen belajar, pengen dalamin ekonomi, pengen belajar finance, gitu-gitu tuh dari kapan sih gitu? Pengen dalamin finance ya? Kayak udah tertarik nih, kayak ini kayaknya seru nih tentang bisnis finance gini-gini nih, itu dari kapan? Oke, mungkin saya coba cerita dikit dari SMA ya. Dari SMA tuh mata pelajaran yang paling saya suka itu matematika. Emang suka ngitung? Emang suka ngitung dari awal. Cuman pada saat S1 saya ngambil jurusan robotik, itu kan engineering banget ya. Nah saya sempat kerja 1 tahun sebagai engineer. Nah di situ ngerasa kayaknya kurang nih, engineer nggak masuk, masih ada yang kurang. Akhirnya ngambil S2 di bidang finance, bisnis, fokusnya di finance. Nah setelah itu masuk ke dunia perbankan. Nah dari situ memang dalemin banget finance, sampai ngambil sertifikasi keuangan, semua tentang finance dipelajarin ya, termasuk manajemen keuangan pribadi. Nah gitu. Nah mungkin kalau ditanya dari sisi anak-anak muda yang mulai belajar tentang investasi, apa sih yang penting? Yang menurut saya yang penting harus tahu profil resiko pribadi, karena setiap orang profil resikonya beda. Pasti beda, ada yang tinggi, ada yang rendah. Tergantung punya berapa uang, seberapa banyak gitu ya. Enggak juga. Ada orang punya 100 juta, dia alokasi 50 juta di saham, tapi ini naik turun, sahamnya naik turun, dia masih bisa kerja tanpa memikirkan itu dengan investasi jangka panjang ya. Tapi ada orang yang taruh 10 juta ya dia udah kepikiran gitu. Nah makanya kita harus tahu nih, kita di mana sih sebenarnya. Nah idealnya tuh kita taruh ya di limitnya kita, di mana kita nggak kepikiran nih kalau dalam konteks investasi jangka panjang ya. Jadi apa yang kita kerjakan, kita tetap bisa fokus energi kita semua di situ gitu, tanpa kepikiran terus gitu. Ya nggak worry gitu ya. Soalnya kan sekarang banyak banget orang yang kayak akhirnya karena ikut-ikutan latah gitu, kayak harusnya uang panas yang bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari malah jadi
buat di saham dan lain-lain dan naik turun akhirnya orang merasa tertipu gitu kan, padahal emang dia yang kurang ilmu gitu kan. Ada yang sampai minjem uang kan, bahkan ada yang sampai wah jual rumah ini ya naik, dia masukin dikit, dia semuanya dia masukin sampai minjem uang juga. Itu bahaya banget kalap tanpa lupa dia lupa kalau naik kalau dia bisa naik tinggi dia juga bisa turun tinggi gitu, lupa. Tapi kan waktu itu kan pernah kuliah robotik nih. Padahal sebenarnya makin zaman sekarang kan robotik juga makin canggih-canggih dong. Nah, kenapa yang bikin merasa yang kurang itu tuh dari robotik tuh apa, engineering gitu? Karena saya dari awal itu kan maunya jalanin bisnis. Emang awalnya emang pengen bisnis. Iya, waktu itu ngerasa wah kayaknya masih kurang nih ilmu terutama di sisi finance. Nah, makanya waktu itu mikir wah kayaknya kalau di engineering dalemin terus mau bisnis masih ada kurang nih. Nah, akhirnya memutuskan untuk ngambil lagi nih S2, fokusnya di finance. Kayak kurang bahan baku gitu ya kalau misalnya mau bikin kue. Kurang pengembangnya gitu kan, jadi melempem kalau cuma tahu itu doang gitu. Iya, jadi kalau misalnya di finance kan jadi tahu waktu itu sempat di bank juga kan, jadi kalau bank memberikan pinjaman uang dari perusahaan kecil sampai yang korporasi besar itu gimana. Terus kalau perusahaan dia mau IPO itu seperti apa sih. Jadi kayak kalau kita mau bangun satu bisnis ya sampai besar, pengetahuan itu kan satu pengetahuan yang perlu juga. Nah, makanya akhirnya saya pikir ya udah deh, coba dalamin di sisi finance dulu sebelum terjun ke dunia bisnis gitu. Nah kan juga kan S2-nya itu kan di China ya kan, Pawin di Tsinghua ya kan. Nah kenapa enggak lanjut di China gitu? Karena kan China juga bisnisnya tinggi kan, kenceng gitu kan. Kenapa nggak lanjut perbankannya berarti di sini ya, di Indo? Kenapa nggak dilanjut di China? Enggak, karena sebenarnya lebih lihat dari sisi opportunity ya. Kalau dari saya pribadi, nggak tahu orang lain gimana, kesempatan itu lebih banyak di sini dibandingkan di sana. Karena pertama tingkat entrepreneur di Indo kalau dilihat rasio terhadap populasi itu jauh lebih rendah sama di China. Ini sebenarnya terbukti sih pada saat saya dulu mulai di tahun 2015 bikin escape room sama teman-teman. Keren juga. Itu kelihatan tuh bedanya. Di China, di Beijing, satu kota pada saat lagi tren itu bisa ada 80 escape room at the same time. Di Jabodetabek cuman ada 9. Berarti emang otak bisnisnya lebih jalan orang China ya gitu ya. Jadi di situ benar-benar kompetitif banget. Nah, jadi kalau tadi berkaca di yang tadi nih, itu kan cuma satu industri contoh. Itu ya di sini jadi lebih ada peluang kan sebenarnya kan. Benar. Makanya jadi saya pikir memang peluangnya lebih banyak di Indo sih. Nah, rivalnya masih dikit ya. Iya, hometown juga kan. Iya, hometown. Ngomongnya masih Indonesia ya, nggak usah pakai bahasa China. Gitu. Berarti jago dong bahasa Mandarin. Just okay. Coba ngomong bahasa Mandarin. Ngomong apa ya? Ni hao ma. Ni hao. Ya just okay lah, just okay. Sehari-hari okay. Conversational ya. Sama kalau bisnis mungkin baca kontrak oke, tapi kalau ngomong bisnis sampai dalam technical kadang mesti tetap tercampur Inggris sih. Jadi ngomong yang terlalu technical itu mungkin masih Inggris. Berarti pas kuliah di sana campur Inggris atau full tahun Chinese? Pertama full Inggris, tahun kedua karena elective course-nya dibuka. Jadi siapapun yang bisa Mandarin boleh ngambil. Nah, tuh saya geber tuh Mandarin semua. Les dong di sana. Karena sebelum di Tsinghua itu sempat ngambil bahasa dulu. Jadi pada saat di Tsinghua itu udah bisa ya conversation sehari-hari. Jadi waktu itu lebih ke otodidak tuh. Saya inget pas mulai ngambil elektif Mandarin itu 2 bulan pertama tiap hari tidur cuma 3 jam mungkin. Karena belajar. Tiap malam itu bukunya kalau orang belajar konten bukunya itu saya translasi dulu sampai kelar. Baru belajar 2 kali jadi 2 kali kerjaan ya. Tapi begitu udah biasa ya jadi ini ya, jadi udah oke gitu. Setelah itu ya tinggal baca biasa karena kan udah biasa. Berarti pas ke Tsinghua University itu dapat beasiswa atau kayak emang nyari sendiri nih pengen ke Tsinghua, pokoknya harus ke Tsinghua atau gimana tuh? Beasiswanya pas masuk Tsinghua. Jadi pas masuk Tsinghua terus di semester 1 lolos dapat beasiswa. Ya, dapat award yang ada dari sisi keuangan ditambah gitu. Tapi pas masuknya sih apply biasa sih. Apply biasa. Berarti emang itu kan salah satu univ yang paling ini ya, paling bagus ya kalau di dunia ya katanya ya, apa di Asia gitu ya. Iya. Nah, jadi tuh masih bisa ya kemungkinan untuk apply ya, nggak harus berpacu sama beasiswa doang gitu ya. Oh bisa banget, bisa banget ya. Bisa juga, kayaknya aku nggak bisa sih guys. 12 tahun belajar Mandarin belum lancar. Yang penting preparation ya. Nah terus kalau misalkan menurut Pak Win nih bisa nggak sih sebenarnya melek finance tuh dari SD misalkan, dari sekolah dasar?
Soalnya kan banyak bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang bahkan orang-orang kayak yang udah gede aja tuh masih suka bingung, ketuker-tuker atau nggak paham. Nah, gimana cara ngejelasin ke misalkan anak SD gitu? Bisa banget. Tapi kalau sekarang mungkin problemnya karena kan keluarga anak itu dia kan ngikutin pengetahuan dari keluarga. Ya, pengetahuan dari orang tua ya. Kalau orang tuanya belum, ada orang yang sampai berumur pun nggak melek finance. Kalau orang tuanya nggak melek finance, ya anaknya juga ngikut seperti itu karena kan kesehariannya memang di situ. Cuman makin kesini karena memang source untuk mendapatkan informasi itu lebih terbuka, kita bisa belajar di sosmed, YouTube segala macam untuk apapun, dari saham, kripto sampai investasi properti bisa belajar dengan gampang dan gratis gitu. Bisa banget justru. Ya tapi tetap perlu ada dorongannya ya, karena kalau dari anak kecil kayaknya kalau dari sendiri anaknya mikir untuk bisa melek finance tiba-tiba agak susah. Harus aku ada pengen jualan gitu. Dari lingkungannya ya. Lingkungannya penting sih. Soalnya kan kayak bisa dididik dari kecil gitu kan. Kayak contohnya aku aja kayak dari kecil gak diajarin gituan ya, harus melek finance bla bla bla. Emang kayak banyak juga mungkin ya teman-teman Nanda yang kayak gitu. Dan untungnya kan ada TikTok, sekarang ada sosmed banyak yang bahas soal finance bisnis dan lain-lain sih. Iya, TikTok juga sekarang kan yang edukatifnya udah lumayan di-push ya, banyak banget. Nah, anak-anak tuh yang konsumsi TikTok kalau lihat nggak cuma joget-joget ya, nggak cuma belajar banyak di situ. Iya, kayak semua orang sekarang punya TikTok, semua orang ngerti TikTok. Dan untuk content creator sendiri juga kayak benar-benar membantu banget ya untuk sharing experience, untuk sharing wawasan, insight gitu. Setuju. Nah, terus selain TikTok yang lagi naik sekarang juga drakor. Nah, ini langsung senyum-senyum Pak Win nih. Drakor nih. Pak Win nonton berarti? Nonton. Nah, kan soalnya banyak juga kan drakor yang bahas soal finance, bahas soal bisnis. Contohnya aja lah kayak startup ya kan. Itaewon ya kan. Itu juga bikin anak-anak muda jadi kepo. Jadi akhirnya tahulah at least basic-basicnya tentang finance, bisnis dan lain-lain. Nah, menurut Pak Win gimana tuh? Oke banget sih, terutama yang startup ya. Startup itu nonton soalnya ya Pak Win. Iya, ngajarin banget dan ada case yang saya ngalamin gitu. Ada relatable. Satu episode yang case-nya itu saya pribadi beberapa tahun yang lalu ngalamin, terus wah ini waktu saya lihat, waduh ini berarti si yang bikin filmnya dia benar-benar interview pebisnis di lapangan, research-nya bagus nih. Yang waktu itu yang tentang media tuh. Kan ada sekali dia didatangin media, tapi intensinya itu cuma buat memasukin media supaya namanya jadi jelek kan. Nah itu saya ngalamin di lapangan. Oh pernah ya? Itu beneran ada. Jadi kadang kalau orang kan mikir, wah ini apa dibuat-buat ya? Enggak, jadi beneran dari yang episode awal sampai dengan akhir tuh yang disisipin itu ilmu-ilmu yang memang bener di lapangan sih. Jadi oke banget tuh startup. Karena kayak banget. Gak semua melulu soal cinta-cintaan ya kan. Nah kayak sekarang banyak banget juga kan dari drakor-drakor yang bisa dipelajarin. Kayak soalnya kayak tadi finance gitu-gitu ya kan. Iya betul. Pak Win kalau misalnya suruh milih nih, sukanya Itaewon Class apa startup? Kan itu dua yang agak berbeda ya. Sukanya startup kali ya, startup. Ya pembelajarannya jauh lebih banyak. Kan dia ngajarin sampai istilah-istilah juga kan, ada burn rate-nya, raise fund startup di seri berapa. Ujung kecil bawah itu ada penjelasan kecilnya gitu ya. Iya, terus ada kayak partnernya berantem karena sahamnya lebih tinggi, sahamnya lebih kecil. Terus ada orang yang pura-pura wawancara ternyata dia cuma mau curi ide, dia bilang dia investor padahal dia mau curi ide. Itu bener-bener di lapangan ya memang kayak gitu. Ya kalau Itaewon mungkin yang sampai teknis seperti itu nggak sebanyak itu ya. Karena dia memang lebih fokus ke social life-nya ya kayaknya ya kalau di Itaewon. Kalau si startup benar-benar ya diangkat semua tuh pembelajarannya di setiap episode. Nah, kalau misalkan Pak Win ini tim Jipyong apa tim Namdosan nih? Tim Jipyong. Tim Jipyong. Kenapa? Kenapa tuh? Tim Jipyong mungkin nggak dari sisi ininya aja ya. Kalau dari sisi jalanin bisnisnya aja. Kalau si Namdosan kan dia si codernya kan. Kayak lebih kalem ya kayaknya ya Namdosan ya. Kalem, codernya, orang inti di dalam perusahaannya. Kalau si Jipyong kan dari sisi yang lihatnya menyeluruh ya. Lihatnya menyeluruh, lihat sisi gambaran besarnya. Terus kayak dia kalau mau invest, dia bilang invest orang dan segala macam. Jadi kalau suruh pilih ya saya lebih di Jipyong sih. Tapi kalau misalnya merasa paling relate nih, paling mirip, merasa diri ini mirip sama Namdosan apa Jipyong? Mungkin entah dari cara pikirnya atau mungkin dari sifat atau dan lain-lain, gimana kalau Pak Win? Merasa paling mirip sama siapa? Jipyong kali, Jipyong. Saya lebih ke Jipyong sih. Dari kan dia banyak dikasih lihat kan si Jipyong
kalau misalnya dia lagi pendekatan dia terhadap suatu bisnis itu seperti apa, itu relatable banget sih. Relatable banget sih ke saya. Jadi saya pribadi ke Jeep. Ini terlepas dari yang Jeep Yong atau Namdosan terhadap si ceweknya ya. Iya. Ini lebih ke pendekatan secara bisnisnya aja sih. Ya. Nah berarti kan tadi kan Pak Win ada sempat cerita tentang sempat ditipu atau di apa itu kan yang ya jadi mungkin saya nggak mention nama ya, cuman sempat di approach sama satu media besar, grup besar Indo, karena memang saya industrinya di periklanan yang dimana mendisrupsi out of home di Indonesia kan. Jadi salah satu yang kena imbas itu adalah iklan luar ruang yang lain. Nah ada grup besar yang mereka ngirim medianya dia untuk datang untuk interview kita, tapi ternyata setelah itu berbeda dari apa yang di interview itu terhadap apa yang muncul di media. Wah kita sampai kaget karena waktu itu kita nggak tahu kan. Tapi ya udah as time goes by mulai ketutup karena kita kan banyak pemberitaan yang lain. Oh kita muncul produk baru, entah kita dapat award segala macam, mulai ketutup. Tapi dulu pas awal kena, wah kita benar-benar polos, nggak ngerti. Makanya pas lagi nonton tuh, wah ini ngena banget nih. Ini kita nih, langsung saya share di grup ke partner. Ini nih kita nih. Kita pernah ngalamin kita nih. Berarti emang ngelawannya tuh dengan karya lagi ya, dengan produk-produk lainnya lagi, bukan nuntut apa-apa gitu ya. Iya, karena kan kita juga nggak kepikiran ya, apalagi pebisnis yang kayak kita baru naik nih, terus kita nggak tahu ternyata kita ngeganggu marketnya orang yang dia punya power nih, entah di kalau ini kan konteksnya media, mungkin yang lain ada yang lain gitu ya. Ini dalam konteks media, oh ternyata dia bisa seperti itu gitu. Kalau nggak diceritain mungkin banyak orang yang bisa digituin juga gitu. Karena emang beneran kalau di dunia bisnis semuanya senggol bacok ya. Tergantung siapa yang disenggol. Biasanya yang paling sering disenggol tuh apanya? Kalau kayak tadi kan berarti dari market share ya. Tiba-tiba yang orang udah punya market share keberapa, tiba-tiba tahun demi tahun dia punya market share kemakan nih. Kayak misalnya ojek online kan juga gitu ya. Saya nggak tahu cerita di baliknya, tapi kan ojek online juga salah satunya, udah ada pemain besarnya, tiba-tiba ada yang masuk, dia makan kuenya nih. Cepet lagi, tiap tahun makan kuenya makin besar gitu. Semua orang jadi pakai ojek online gitu. Kalau yang lain banyak sih, cuman kalau yang saya alamin sendiri dari sisi itu sih, market share sih. Cuman berarti kan Pak Win ini udah terbiasa banget. Kan ini berarti usahanya Pak Win nih kan, itu kan bisnisnya Pak Win nih, berarti kan jadi bosnya dong ya kan. Nah kalau Pak Win sendiri nih kalau disuruh milih, mending jadi bos atau punya bos? Oke, dua-duanya ini mungkin dalam konteks kerja ataupun berbisnis ya. Kalau dari saya pribadi, dua-duanya oke. Cuman mungkin bedanya kalau kerja itu tetap ya naiknya juga stabil, konstan. Kalau misalnya bisnis bisa dapatnya gede banget tapi naik turunnya juga volatile nih, karena kan nggak pasti ya, terutama kalau kita mulai bisnis baru. Dan pertimbangan orang banyak kan mikir, saya harus bisnis nih biar bisa dapat uang banyak. Padahal nggak juga kalau dibandingin ya, orang yang kerja berkarir tinggi sama orang yang bisnisnya mungkin sedang-sedang aja, itu yang karir bisa pendapatan per bulannya secara net tuh bisa lebih besar juga. Nah kalau saya pribadi ditanya sama orang-orang, saya jadi gimana Pak Win, saya mendingan saya kerja atau bisnis nih. Balik lagi, sebenarnya ujung-ujungnya ketika kita udah dapat income tertentu, itu udah nggak ada relevansi. Maksudnya ketika semua kebutuhan kita sudah tercapai, kita bisa makan, beli barang, jalan-jalan segala macam, kita udah sampai di titik ya itu bukan yang kita kejar lagi. Jadi sebenarnya kerja ataupun bisnis tuh udah ya menjadi pilihan. Yang penting itu sesuatu yang kita memang mau sih. Jangan sampai kita memang mau bisnis banget tapi nggak nyoba ya, jangan sampai nanti waktunya udah lewat, udah nggak ada waktu untuk nyoba, baru mau mulai nyoba gitu. Tapi ya preferensi masing-masing sih sebenarnya. Soalnya kayak sering ada dibilang kayak misalkan udah mending kerja sama orang dulu nih, pelajarin apa-apanya gimana baru bikin bisnis sendiri. Nah ada orang yang ngomong kayak gitu sering banget ya, karena kalau menurut Pak Win gimana? Banyak ya, itu perspektif masing-masing ya. Tapi kalau kerja dulu baru bisnis, ada kelebihannya juga. Kalau saya pribadi kan juga kerja dulu, jadi tahu kerjanya di corporate nih, tahu kalau perusahaan besar jalaninya seperti apa sih, SOP-nya, sistem KPI-nya gimana sih. Terus hal-hal kecil, negosiasi dengan klien itu juga dipelajarin. Terus dapat jaringan kenalan. Kalau saya di banking, jaringan kenalannya orang bank semua. Terus orang sekuritas saya kenal semua. Jadinya kayak sebenarnya kalau kerja dulu
juga ada plusnya loh, nggak harus langsung bisnis sih. Ya gitu sih. Jadi emang kalau misalnya kerja dulu ya jadi networknya jadi lebih gede ya. Selain ilmu ada network juga gitu. Plus minus lah, plus minus. Jadi tapi berarti bisa nggak kalau misalkan nih satu orang jadi bos sekaligus punya bos gitu? Oh bisa dong, bisa. Kalau misalnya kita orang yang kerja dan dia ada bisnis sampingan kan berarti dia punya bos dan dia juga jadi bos nih. Dan mungkin satu nih tambahan, orang-orang kirain kalau orang yang yang jalanin bisnis ya, misalnya punya startup nih, wah dapat pendanaan 10 miliar, 20 miliar, 100 miliar. Orang mikirnya si orang ini nih menjadi bos, padahal enggak. Kalau kita duduk di posisi dia dalam sehari-hari, dia tuh nge-report ke investornya. Semakin banyak investornya, semakin banyak kita harus nge-report. Jadi kan investor macam-macam ya, ada yang pasif, ada yang aktif, ngejarin banget target bulan ke bulan harus ada. Itu bukan benar-benar bos juga sih sebenarnya, walaupun kita jalanin bisnis yang besar gitu dalam posisi ada investor ya. Itu karena kita juga harus nge-report, harus achieve. Kalau misalnya nggak achieve, bisa dikeluarin diganti dengan orang lain juga. Jadi ya itu mungkin tambahan tuh. Kadang kan orang mikir, wah jalanin startup, pendanaannya besar segala macam jadi bos gitu kan. Itu sebenarnya juga ada atasan sih. Di atas langit masih ada langit. Ada investornya di belakang yang istilahnya ngendaliin gitu. Berarti kalau misalnya disuruh milih, tetap mau jadi bos apa punya bos kalau Pak Win? Kalau saya dari awal memang ingin bisnis ya, karena suka nyiptain sesuatu yang baru ya. Jadi kadang-kadang orang yang lebih cocok untuk bisnis, orang yang suka menciptakan sesuatu, yang membangun sesuatu, emang cocoknya mungkin sebenarnya di bisnis sih. Kalau misalnya di perusahaan nggak ada kesempatan untuk di divisi di mana dia bisa berkreasi, membangun gitu ya. Business development, product development, ya cocoknya di bisnis. Nah kalau saya ya itu, kalau misalnya di perusahaan misalnya fokus berkarir, mungkin cocoknya juga di sana gitu, akan senangnya karena ketika menciptakan sesuatu dan membesarkan sesuatu. Jadi kalau sekarang suruh pilih ya lebih tetap bisnis sih, karena dari awal juga memang mau bisnis. Karena ketika ngelihat bisnisnya itu jadi makin gede kayak ada rasa puas sendiri gitu ya. Iya, ada rasa senang betul, gitu ya. Kayak konten kreator TikTok kan sama tuh, saya mapping dulu planningnya mau berapa, terus pendekatannya seperti apa, terus dibikin, terus pas dia berkembang kan juga wah bisa nih ternyata gitu kan. Keren ya. Kalau misalkan aku disuruh milih nih jadi bos atau punya bos, aku belum bisa mikir sekarang. Belum bisa mikir sekarang ya. Cuman emang kalau misalnya abis dengar penjelasan dari Pak Win nih jadi kepengen jadi bos, karena emang aku juga sama kayak Pak Win, pengen nyoba ini, pengen nyoba bikin itu, pengen ini berkreasi ya. Cuman kayak mungkin karena masih kurang basicnya ya, jadi kayak emang mesti belajar lagi. Jadi kayak jangan takut buat belajar walaupun kamu merasa sudah terlambat gitu ya. Ya haus ilmu tuh yang paling penting. Haus ilmu ya, penting banget. Ada nggak nih satu patah dua patah kata buat teman-teman Anda yang di rumah nih yang masih mungkin kebingungan untuk mau bikin bisnis atau misalkan mau kerja sama orang atau gimana tuh kalau menurut Pak Win? Untuk yang masih bingung mau ngapain, kalau bisa sih nyobain banyak hal secepat mungkin. Jadi misalnya di posisi wah saya nggak tahu nih mau kerjanya apa, mau bisnisnya apa. Cobain dulu semua. Misalnya bisnis ada dapat kesempatan bisnis reselling barang, ya cobain dulu aja, nggak apa-apa. Barang fashion, ya udah cobain, jalanin. Lebih baik kita nyoba terus kita cancel out dengan cepat sampai nanti kita ketemu apa yang kita benar-benar demen, daripada kita mikirin terus totonya di belakang juga bingung gitu dan kita cuman akhirnya ngikut arus gitu aja sih. Paling harus secepat mungkin nyoba banyak sih sampai ketemu apa yang benar-benar kita mau. Oh ya, berarti kesimpulannya jangan takut buat nyoba gitu ya. Karena kayak mulai aja dulu gitu kan, emang paling susah tuh mulai. Yang paling susah itu mau mulai ya. Ya, banyak kan mikir kebanyakan mikirnya nggak mulai. Akhirnya nggak jalan-jalan. Nah, berarti kan kita sebenarnya bisa dong mau jadi bos, mau punya bos gitu kan, dan ya of course kita harus punya skill juga kan. Nah, ada nggak sih selain skill yang harus kita punya gitu? Karena semua orang punya mungkin skill ya kan, tapi mungkin ada beberapa orang yang bisa aja misalkan nih sukses karena dia punya skillnya banyak, tapi ada juga orang yang walaupun dia punya skill banyak tapi itu kok nggak nggak naik gitu ya, kan. Nah, menurut Pak Win gimana? Ini di luar dari konteks yang tadi, yang harus misalnya orang kan harus kerja keras, harus tahu targetnya, terus dia kekeh terhadap ide yang dia pikirkan. Mungkin tambahan lagi dari sisi berbuat baik ya, dari value-nya gitu ya. Ya, saya pribadi percaya banget dengan hukum karma. Itu salah satu kebiasaan yang saya juga tanamkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu beramal dari sisi membantu orang lain. Nah,
Mungkin cerita dikit ya. Boleh. Percaya nggak percaya nih. Boleh. percaya, banyak banget hal-hal yang pada saat kita ada masalah yang datang ke hidup kita, itu ketika kita memang sering beramal, sering membantu orang, nggak hanya dari sisi uang ya, tapi dalam waktu dan sebagainya, itu halangan-halangan itu bisa terkadang ada aja yang datang bantu, dia hilang. Terus kadang kita tiba-tiba kepikiran ide buat halangan itu hilang. Jadi sebenarnya dalam perjalanan seseorang mau jadi sukses itu kan pasti ada aja ya rintangan-rintangan. Nah, jadi kalau ditanyain apalagi yang penting menurut saya harus ada kebiasaan untuk bisa beramal ya, bersedekah. Kalau bisa sih setiap hari, tapi kalau misalnya belum terbiasa mungkin sebulan sekali dulu, nanti seminggu sekali, terus setiap hari. Karena ya percaya nggak percaya, saya juga alamin sendiri banyak sekali dari sepanjang saya berkarir sampai berbisnis itu hal-hal yang datang istilahnya rintangan itu ada aja yang mungkin ini korelasi ya, kadang orang bilang ini mah korelasi aja, tapi bener loh. Kadang saya tanya ke teman saya ada yang dia juga sering beramal, dia juga mengalami hal yang sama. Itu istilahnya kan mengumpulkan karma baik. Jadi ketika ada rintangan yang datang itu bisa dilewati. Nah kadang kalau ada orang yang tanya ke saya, Pak saya udah coba segala cara, ini juga beneran ya pebisnis, tanya segala cara tapi kok kayaknya ada aja nih. Akhirnya jalan. Biasanya yang saya ngomong sih ujungnya coba deh mulai beramal deh, coba deh setiap minggu mungkin entah dari pergi ke panti asuhan atau ke yayasan, coba deh beramal, terus kalau misalnya ada orang yang membutuhkan lihat bantu gitu. Mungkin dari sisi situnya kurang gitu. Istilahnya kan tabungan karma baiknya kayaknya kurang nih. Jadi pada saat ada halangan itu nggak ngilangnya nggak cepet gitu. Jadi mungkin itu satu kebiasaan yang bisa ditanemin dari sekarang sih, terutama teman-teman yang juga masih muda ya. Jadi nanti menuju kesuksesannya lebih cepat gitu. Sama sebenarnya kan bikin konten TikTok untuk sharing experience juga tuh sebenarnya juga termasuk berbuat baik ya, karena kan itu kan berbagi ilmu juga ya kan. Ya. Itu bukan material tapi kayak semacam service gitu kan. Ya, dananya edukasi gitu. ya. Edukasi kayak Betul. Benar pokoknya jangan lupa pokoknya ya untuk berbuat baik gitu ya. Iya betul. Gitu teman-teman. Jadi ikut terbuka juga nih pikiran aku ya. Iya. Ini emang keren banget Pak Win. Semoga TikToknya makin banyak yang nonton, makin banyak orang yang akhirnya dapat insight yang memang dibutuhkan ya untuk berkehidupan gitu. Jangan lupa nih kalau misalkan teman-teman ada mau follow sosmednya Pak Win, boleh tuh dipromosiin Pak Win. Oh ya, di Asah Pola Pikir ya. Asah Pola Pikir. Emang Instagram. Itu bisa mengasah pola pikir kita gitu ya. Iya. Dari namanya juga udah gitu. Iya. Instagram Asah Pola Pikir sama TikToknya ya. Ya keren banget. Oke, teman-teman Anda, sekian podcast episode ketiga hari ini. Kita jangan lupa nih ya di follow teman Anda ya, yang keren banget ini di @asahpolapikir, dan juga jangan lupa buat follow Instagramnya Buddhist Worship, dan juga untuk stay tune karena di episode-episode selanjutnya kita bakal ngebahas hal-hal yang lagi happening lagi, yang makin panas makin asik gitu ya. Oke. Itu juga bakal ngajak teman-teman Anda yang lain yang juga kece-kece banget. Pokoknya jangan sampai ketinggalan. Oke. Thank you for tuning. Thank you. See you.